Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dari kelas manajemen 19D Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang penetapan harga transfer dan target costing. Pengertian harga transfer yaitu dalam perusahaan yang menerapkan struktur organisasi, divisionalisasi, dan pusat laba, tidak dapat dihindarkan terjadinya transaksi bisnis atau jual beli barang dan jasa antar divisi akan mempengaruhi kinerja masing-masing divisi dalam suatu perusahaan. Hubungan bisnis antar divisi dapat dikatakan sebagai konsekuensi adanya desentralisasi dan pemberian hak otonomi bagi manajer masing-masing divisi untuk bertindak yang terbaik sesuai dengan kepentingan divisi dan perusahaan secara keseluruhan. Harga transfer juga untuk mengendalikan mekanisme arus sumber daya anggota dalam suatu kelompok perusahaan. Kemudian tujuan harga transfer yaitu dengan globalisasi bisnis, aspek internasional dari harga transfer menjadi suatu perhatian yang lebih kritis, terutama dengan adanya isu-isu pajak. Tujuan internasional yang lain mencakup minimalkan beban-beban pajak, pengendalian devisa, dan berkenan dengan risiko pengambilan oleh pemerintah asing. Dan tujuan yang ingin dicapai dalam harga transfer antara lain yaitu 1. Memaksimalkan penghasilan global, 2. Mengamankan posisi kompetitif anak atau cabang perusahaan dan penetrasi pasar, 3. Evaluasi kinerja anak atau cabang perusahaan mancanegara, 4. Menghindarkan pengendalian devisa, 5. Mengontrol kreditable asosiasi, 6. Mengurang resiko moneter, 7. Mengatur cash flow anak atau cabang yang memadai, 8. Membina hubungan baik dengan administrasi setempat, 9. Mengurangi beban pengenaan pajak dan biaya masuk, 10. Mengurangi resiko pengambilan oleh pemerintah. Kemudian kriteria dan kebijakan penetapan harga transfer yaitu kriteria penetapan harga transfer. 1. Kantor pusat seharusnya tidak melakukan investasi terhadap kebebasan manajer divisi dalam mengambil keputusan yang terbaik. 2. Memungkinkan manajemen puncak untuk menilai kemampuan prestasi suatu divisi dengan adil dan bijaksana, dan menghindarkan suatu divisi mengambil keuntungan atas biaya divisi lain. 3. Mampu meningkatkan motivasi manajer divisi untuk meningkatkan laba divisinya sendiri tanpa mengabaikan kepentingan perusahaan secara keseluruhan. Dan kebijakan penetapan harga transfer yaitu dalam menyusun sebuah kebijakan penetapan harga transfer. Kedua, pemandangan dari divisi menjual dan divisi pembeli harus dipertimbangkan. Pendekatan biaya peluang mencapai tujuan tersebut dengan mengidentifikasi harga minuman yang ingin diterima divisi penjual dan harga maksimum yang ingin dibayar divisi pembeli. Kemudian materi selanjutnya yaitu target costing. Definisi target costing yaitu target costing digunakan selama tahap perencanaan dan menuntun dalam pemilihan produk dan proses desain yang akan menghasilkan suatu produk yang dapat diproduksi pada biaya yang diizinkan dan pada suatu tingkat laba yang dapat diterima, serta memberikan perkiraan harga pasar produk, volume penjualan, dan tingkat fungsional. Pengertian target costing menurut Garrison, Noran, dan Brewer yaitu perhitungan biaya target adalah suatu proses penentuan biaya maksimum yang memungkinkan untuk suatu produk baru dan kemudian mengembangkan sebuah contoh yang dapat dibuat dengan menguntungkan berdasarkan angka biaya target maksimum tersebut. Kemudian tujuan dan alasan target costing yaitu target costing bertujuan untuk merancang biaya produk pada tahap perencanaan sehingga tidak harus mengurangi biaya selama
selama tahap manufaktur, target costing dikembangkan berdasarkan pengakuan atas dua karakteristik penting, yaitu pasar dan biaya menurut Garrison Noran dan Brewer. Alasan menggunakan perhitungan target costing yaitu: satu, banyak perusahaan mempunyai pengendalian yang kurang atas harga daripada yang mereka kira. Pasar benar-benar menentukan harga, dan perusahaan yang mencoba mengabaikan berarti pengambil risiko bahaya. Oleh karena itu, harga pasar yang diantisipasi dalam penghitungan biaya target sudah merupakan ketentuan. Yang kedua, kebanyakan biaya produk ditentukan pada tahap perencanaan, sehingga setelah produk dirancang dan masuk pada tahap produksi tidak banyak yang dapat dilakukan untuk menurunkan biaya secara signifikan. Sebagian besar kesempatan untuk mengurangi biaya berasal dari perancangan produk, sehingga produk tersebut mudah dibuat menggunakan bahan yang murah dan kuat serta andal. Kemudian karakteristik target costing. Dalam target costing ada beberapa karakteristik target costing adalah sebagai berikut, yaitu: satu, proses pengurangan biaya menggunakan target cost dimulai dari riset pasar yang memiliki dua tujuan, yaitu memahami kebutuhan konsumen dan melakukan riset harga kompetitif produk yang ada di pasar. Dua karakteristik kedua dari sistem target costing adalah penentuan awal target profit margin selama perencanaan produk masa depan. 3. Karakteristik dari target costing adalah bahwa target biaya diatur pada awal proses pengembalian produk baru sebelum desain dan pengembangan benar-benar dimulai. Keempat, karakteristik dari target costing yaitu dibagi menjadi target cost untuk fungsi-fungsi perakitan, bagian supplier, dan desainer. Kelima, karakteristik implementasi target cost membutuhkan kerjasama lintas departemen atau fungsi perusahaan yang menggunakan target costing harus merangsang kerjasama multidisiplin dari individu-individu yang berbeda untuk kerjasama. Keenam, karakteristik adanya informasi biaya yang rinci untuk mendukung proses pengurangan biaya yang untuk melihat dampak dan desain yang pada biaya. Ketujuh, target costing melibatkan perbandingan drifting dan produk masa depan dengan target cost dalam tahap berbeda di pengembangan produk baru. Dan yang terakhir yaitu target costing tidak dapat ditingkatkan. Kemudian kelemahan dan kelebihan target costing. Menurut Atkinson, target costing memiliki beberapa kelemahan, yaitu: satu, kurangnya pemahaman konsep target costing karena target costing pertama kali ditemukan di Jepang. Maka ketika dibawa keluar arasi pun tidak semua pengguna memahami dengan baik konsep target costing. Akibatnya banyak senior manajemen yang menolak ide ini. Kedua, implementasi yang kurang dalam konsep teamwork. Pengurangan biaya yang dilakukan dalam sebuah unit kerja seringkali tidak dilakukan di unit kerja yang lain. Kemudian penyebab karyawan terlalu lelah. Dan yang terakhir, waktu pengembangan yang terlalu lama. Kemudian kelebihan target costing memungkinkan perusahaan untuk mengurangi biaya selama desain daripada produksi biaya setelah proses desain. Target costing memastikan profitabilitas dalam jangka pendek dan jangka panjang, karena produk yang dihasilkan memiliki margin rendah atau tidak menguntungkan selama pengembangan produk baru dapat dengan cepat jatuh. PT Alam Semesta memiliki dua divisi, yaitu divisi box dan divisi kopi. Divisi kopi membutuhkan box 600 unit untuk aktivitasnya dengan membeli box dari luar seharga 10.000 per box. Biaya divisi box yaitu biaya bahan baku 1.000
tenaga kerja langsung 1.500, overhead pabrik variabel 2.000, overhead pabrik tetap 2.500. Jawabannya yaitu kapasitas penuh 10.000, harga maksimal 10.000, minimal 9.000, menganggur maksimal 10.000, minimal 4.500, menganggur laba divisi kopi 10.000 kurang 8.500 sama dengan 1.500 dikali 600 sama dengan 900.000. Laba divisi box 8.500 dikurang 4.500 sama dengan 4.000 dikali 600 sama dengan 2.400.000. Laba kotor pusat yaitu 3.300.000. Kemudian contoh soal target costing yaitu Silverado Parts memproduksi berbagai produk elektronik yang siklus hidupnya singkat. Pengembangan haruslah cepat dan profitabilitas produk sangat terkait dengan kemampuan menemukan berbagai desain yang membuat biaya produksi serta biaya logistik rendah. Baru-baru ini, pihak manajemen perusahaan juga memutuskan biaya pasca pembelian adalah biaya yang penting dalam keputusan desain. Bulan lalu, sebuah proposal mengenai produk baru dipresentasikan sebesar 200.000 unit untuk 2 tahun. Harga jual yang diusulkan adalah $130 per unit. Biaya produksi dan logistik diperkirakan mencapai $120 per unit. Biaya pengembangan sebesar $100.000. Pemilik Silverado menginginkan pengembalian per unit sebesar $15. Diminta hitunglah biaya target. Jawabannya yaitu biaya target harga target dikurang laba target. Harga target yaitu $130 dikurang laba target $15 sama dengan $15. Biaya aktual sama dengan $120 ditambah $100.000 per 50.000 unit. Terima kasih.